Bertemu kembali dengan saya Devilia Kontesa di channel YouTube ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 5 tema 1, subtema 1 dan pembelajaran yang kelima. Belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu Halo semuanya, masih ingatkan dengan Edo? Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan di bawah kandang kelinci. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa gerakannya berbeda? Edo bergumam. Ayo kita belajar. Kelinci berjalan sangat lincah dan cepat, sedangkan siput berjalan sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Masih ingat kan pembelajaran 1 dan 2? Tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Siput merupakan hewan avertebrata, tidak mempunyai tulang belakang. Nah, itulah yang menjadi perbedaan cara berjalan kelinci dan siput. Coba kalian perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk berikut. Nah, ini tabelnya, silahkan diamati. Kalian sudah mengamati tabel perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk. Lalu, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Ya, kelinci dan buaya termasuk vertebrata. Sedangkan untuk siput dan nyamuk termasuk avertebrata atau nama lain invertebrata. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata, yang pertama, biasanya susunan sarafnya berada di perut. 2. Memiliki rangka luar. 3. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Siput mempunyai organ gerak perut. Otot-otot di perutnya berfungsi mengangkat dan menggerakkan tubuh ke depan. Perut siput berbentuk pipih dan lebar, memiliki banyak kelenjar lendir. Lendir berguna untuk melindungi tubuhnya dan mempermudah bergerak. Ayo simak tabel hewan avertebrata berikut. Nah, ada belalang, cacing, dan juga ubur-ubur. Agar lebih paham, simak juga peta konsep ini. Hewan avertebrata. Ada yang bergerak menggunakan kaki dan sayap. Contohnya belalang, kupu-kupu, semut. Yang bergerak menggunakan perut, contohnya siput, cacing, dan lintah. Sedangkan organ gerak tentakel, contohnya ubur-ubur, cumi-cumi, dan juga sotong. Tugas 1, membuat model sederhana hewan avertebrata. Bahannya plastisin. Pertama, buat bentuk memanjang. Ini sebagai cangkang. Yang kedua, gulung plastisin yang sudah dibentuk tadi. Nah, seperti gambar sudah membentuk cangkang ya. Yang ketiga, buat perut siput. Kalian buat lagi dengan plastisin beda warna, seperti gambar. Buat kepala siput, caranya membentuk bulatan kecil lalu ditempelkan di ujung perut plastisin.
Kemudian tempelkan cangkang siput tadi dengan perut siput. Kalian buat mata siput dan antenanya juga ya. Nah, tempelkan mata dan antena pada kepala siput. Nah, sudah jadi. Ayo kita baca teks cerita pada halaman 44. Tentukan ide pokok setiap paragraf. Siput bukan hewan lemah. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Coba kalian tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ya, betul. Coba kalian lihat kata lamban dan menjijikkan. Nah, di kalimat kedua dan kalimat ketiga juga ada kata-kata ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah paragraf atau kalimat penjelas. Kalimat utama atau ide pokok dari paragraf 1 ini yaitu siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kita lanjut untuk paragraf yang kedua. Coba kalian simak. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, coba mana ide pokok dari paragraf yang kedua ini? Ya, ada di kalimat pertama juga. Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Karena di kalimat kedua menjelaskan tentang kata-kata ini. Selanjutnya yaitu paragraf yang ketiga. Coba kalian simak ya. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Kalimat utama pada paragraf ketiga ini juga terletak di awal kalimat. Selanjutnya paragraf keempat. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Paragraf keempat ini untuk ide pokoknya juga terletak di awal kalimat, yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Paragraf kelima.
Nah, anak-anak, coba kalian tentukan sendiri ide pokok dari paragraf yang kelima. Setelah ketemu, kalian bisa mencocokkan dengan guru kalian masing-masing. Paragraf ke-6 atau yang terakhir. Nah, di sini coba kalian tentukan sendiri lagi mana yang menjadi kalimat utama dari paragraf ini. Setelah membaca teks cerita tentang siput, nah Edo menjadi tertarik untuk menggambar sebuah gambar ilustrasi. Nah, seperti ini gambarnya. Edo menggunakan corak kartun sehingga gambarnya lucu. Nah, apa itu corak gambar ilustrasi? 1. Realis. Gambar dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya yaitu kapal dilanda badai oleh Raden Saleh. 2. Karikatur. Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Contohnya ini. 3. Kartun. Gambar yang berfungsi untuk menghibur atau berisikan humor. Biasa berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Seperti ini contohnya. Anak-anak, demikian materi dari Bu Devi. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu nah, demikian video kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian suka.